Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada hari ini kembali kita akan melaksanakan ibadah kita secara offline maupun secara online. Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti ibadah secara offline atau onsite di dalam gedung gereja bisa menyaksikan di layar kaca Bapak Ibu sekalian atau mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan memulaikan ibadah kita, tundukkan kepala dan kita akan berdoa buat ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur, kami berterima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami pada hari ini untuk kembali kami melaksanakan ibadah kami baik secara offline maupun secara online. Kami percaya dalam ibadah kami offline maupun online Tuhan tetap hadir dan memberkati dan menjamah kami. Oleh karena itu kami mau ibadah pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhir dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang menaungi kami. Kami mau menerima yang terbaik dan kami juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun yang mengganggu konsentrasi kami dalam beribadah, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tapi sekali lagi bilang kuasa Roh Kudus melingkupi kami, memimpin kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa dan kami siap melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus masih juga amat baik buat kami semuanya hari Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang masih berkuasa kepada kami untuk kami beri pelayanan sukacita
pagi ini semuanya kita boleh ada, kita boleh menyembah Tuhan. Berilah yang terbaik, biarlah semua mulut bergembira, boleh mengeluarkan pujian kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus.
dalam kehidupan kami. Tidak akan pernah terlambat untuk menolong hidup kami. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Janji-Mu selalu digenapi di dalam hidup kami. Oleh karena itu kami mengatakan, kami bangga memiliki Allah Bapa yang hidup dan berkuasa. Kami bangga memiliki Tuhan yang besar yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Dan kami akan belajar firman-Mu. Kami mau berikan telinga kami, hati kami sebagai seorang murid yang duduk diam tenang mendengarkan suara-Mu berbicara. Masuk dalam hati kami dan kami beraplikasikan dalam hidup kami. Urapi setiap kami, berikan hikmat yang dari surga, dan Roh Kudus menaungi kami. Segala intimidasi iblis dalam bentuk apapun ditolak, dipatahkan di dalam nama Yesus. Apa berdoa berkati juga umat-Mu yang menyaksikan tayangan ibadah secara online pada hari ini juga. Tuhan memberkati Roh Kudus melalui menjawab. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu, istri hamba-Mu yang berbicara, urapi kami, penuhi kami dengan hikmat, sehingga kami berkata Allah, bukan dari kami tapi dari isi hati. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama yang siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Kita tepuk tangan kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Tolong duduk langsungnya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Bagaimana kabarnya yang di rumah? Pasti luar biasa juga, saya percaya. Kabarnya semua luar biasa. Meskipun kita melihat di Bali saat ini tidak hanya di Jakarta, tetapi di beberapa provinsi itu akhirnya diberikan himbauan kembali untuk dilakukan yang namanya PSBB. Ya kan, kalau kita di Bali ini mungkin PPKM lagi ya karena terjadi peningkatan dari wabah ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, tetap saya mau Bapak Ibu perketat protokol kesehatannya. Nah, maskernya kalau dapat jangan di bawah hidung, di atas hidung. Karena apa? Karena saya berbicara tidak pakai masker. Ini ruangan ber-AC, jadi menjaga Bapak Ibu juga ya. Walaupun saya tahu saya sehat, saya sudah divaksin, tapi tetap kita saling menjaga ya. Jadi Bapak Ibu juga menjaga diri Bapak Ibu, saya juga menjaga diri saya juga. Kita saling menjaga satu sama lain. Nah, tapi kita bersyukur masih kita bisa melaksanakan ibadah meskipun bilang 50% saja. Sementara di kota besar kayak Jakarta dan Jawa Barat, mereka saat ini kembali melakukan ibadah hanya secara online, tidak boleh offline. Dari PGI, Persatuan Gereja Indonesia, sudah mengeluarkan surat himbauan, surat edaran kepada seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia yang masuk dalam PGI ini untuk tidak melaksanakan ibadah, kecuali mungkin di luar zona hitam Jakarta maupun Jawa Barat, yaitu boleh 40-50%. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu masih bisa beribadah hari ini, berkumpul, bertatap muka meskipun kita tidak bersentuhan ya. Tapi kita bersyukur kita bisa bersama-sama menikmati ruangan ini, menikmati hadirat Tuhan ini. Amin. Bilang kirikan saudara, bersyukur kepada Tuhan. Bilang. Makanya selagi ada kesempatan Tuhan memberikan kita untuk beribadah kepada Tuhan, mari pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, betul nggak? Sebaik-baiknya. Kalau kita beri kesempatan cuma satu kali, akan kita lakukan. Tentunya kita akan lakukannya sebaik-baiknya juga karena itu terakhir kali, betul nggak? Ini juga adalah kesempatan yang berbeda bagi kita. Meskipun masih ada di depan, tetapi pergunakan kesempatan yang terbaik ini untuk kita memuliakan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang baru pertama kali hadir pada hari ini. Coba angkat tangan yang baru pertama kali hadir. Ada lagi? Berdua, ya teman dari Andre ya. Silakan bagi berdiri dulu. Bagi berdiri. Ya berdiri tempat aja. Ya berdiri. Sebelah sini siapa namanya? Aldo. Naldo dari Sumba. Selamat datang Naldo ya. Kita tepuk tangan saudara buat Naldo. Sebelah ini siapa? Bian? Kinarti. Dari mana? Dari Sumba. Selamat datang, kita tepuk tangan buat Kinarti. Oke, ya silakan duduk. Naldo dan Kinarti. Maskernya tetap dipergunakan ya, karena saya pakai masker bahaya ya, menjaga ya. Oke.
Baik, saya ucapkan selamat datang buat Aldo dan Nauti. Kalau belum ada tempat ibadah yang tetap, gereja kembali terbuka buat Aldo dan Nauti ya. Berkahdirannya. Banyak teman-teman sudah juga ada. Mereka di belakang tuh ada pasti kenal sama Bro Denny. Ya, bisa ada yang lain-lain juga ya. Lagi selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu ada lagi nggak? Nggak ada tentunya. Nggak ada. Ardi nggak datang. Malu lagi dia jangan-jangan. Udah, Bapak janjinya mau datang sama saya. Sisil udah kabarin tapi nggak ada datang juga. Nggak ada kabar kita dari malam. Oke, baik Bapak Ibu kita langsung saja. Kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai ayat yang ke-27. Biar Bapak Ibu bisa baca semua biar mengerti jalan ceritanya. Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai ayat yang ke-27 saja. Sudah dapat? Buka Alkitabnya atau Alkitabnya juga di komputer. Jadi komputer maksudnya di HP ini juga bisa buka. Ya. Udah dapat ya? Bapak Ibu simak baik-baik aja, saya akan bacakan dengan cepat biar Bapak Ibu bisa menangkap dari situ ya sambil mendengarkan. Markus pasal 9 ayat 14 sampai seterusnya. Di situ berbicara tentang Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, murid-murid Yesus yang lain. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Apa yang dipersoalkan? Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Yesus. Nah, yang dipersoalkan apa? Mau diadili sama Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini ternyata bapak daripada si anaknya. Kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Kerasukan apa? Kerasukan roh yang apa? Yang membisukan anak dari bapak ini, betul kan? Dan setiap kali roh itu menyerang dia, yaitu anaknya, roh itu dikatakan apa? Membandingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi apa? Kejam. Orang pikir dia kena sakit apa? Stek nih kayaknya. Kejam-kejam gitu. Epilepsi ya. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu, dengar. Aku sudah meminta kepada siapa? Murid-muridmu, Yesus, supaya apa? Supaya mereka itu murid-muridmu mengusir roh itu. Tetapi mereka tidak dapat apa? Mengusir roh yang menguasai anaknya. Maka kata Yesus kepada mereka, murid-muridnya, hai kamu, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama dia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Sekali lagi, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air. Untuk apa? Membinasakannya. Sebab itu, jika garis bawahi, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang apa? Orang yang
percaya. Kemudian segera ayah anak itu berteriak. Garis bawahi lagi. Aku percaya. Tolonglah apa? Aku yang tidak percaya ini. Berarti pengakuan yang jujur. Percaya tapi tidak percaya. Ragu-ragu, betul gak? Ada satu keraguan bimbang di hatinya antara percaya kan? Tidak. Maka juga tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Keluar. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu, dan dengan hebatnya anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit berdiri. Katakan amin. Nah Bapak Ibu, melalui pembacaan ayat firman Tuhan yang kita baca dan Bapak Ibu simak pada hari ini, maka firman Tuhan pada hari ini saya beri judul menghadapi keraguan. Sama-sama dengan saya, 3, 2, 1. Menghadapi keraguan. Judulnya. Nah, ada saat-saat ketika kita atau pada saat kita sedang kuat, ya, kita merasa iman kepercayaan kita kepada Tuhan itu seolah-olah tidak dapat tergoyahkan, tidak dapat tergoncangkan oleh keadaan bahkan situasi apapun yang datang di dalam kehidupan kita. Betul nggak? Terkadang gitu ya, tidak tergoncangkan. Tetapi di saat yang lain juga, terkadang waktu persoalan datang, masalah datang, tekanan datang, sakit penyakit mendera hidup kita, di situ juga terkadang timbul keraguan di dalam apa? Di dalam diri kita, sehingga kita mempertanyakan kepercayaan kita pada Tuhan selama ini. Timbul keraguan di dalam diri kita. Apakah Tuhan mampu? Tuhan sanggup menolong kehidupan kita? Betul gak? Pernah gak Bapak Ibu mengalami hal ini? Pernah gak? Seolah seperti Tuhan gak ada. Buktinya mana? Kalau memang Tuhan itu menolong aku. Buktinya, waktu aku berseru kok Tuhan tidak menjawab. Aku berdoa meminta kok Tuhan tidak memberi. Terkadang timbul keraguan akan kepercayaan kita pada Tuhan. Apakah Tuhan hadir? Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan sanggup menolong? Betul nggak? Terkadang kalau kita mengalami masalah, betul nggak? Aku sudah berusaha hidup tapi kok bertubi-tubi datangnya. Apakah Tuhan ada atau tidak? Tapi terkadang juga kita tak tergoyah dengan aku di amanah seperti aku tetap percaya pada Tuhan. Itu hebat iman kita. Tapi kita ini manusiawi, betul nggak? Memang ada waktunya kita kuat, tapi terkadang ada waktunya juga titik-titik tertentu kita mengalami kelemahan itu. Timbul keraguan di hati kita untuk mempercayai bahwa kuasa Tuhan itu besar di dalam kita. Saya pernah mengalami hal ini. Saya pernah mengalami ini. Tetapi saya kembali dikuatkan oleh Tuhan. Itu hal yang alami sebagai manusia. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ada saat ketika iman kita sedang kuat, kita merasa kepercayaan kita kepada Tuhan seolah tak tergoyahkan oleh apapun. Pertanyaannya, apa sih itu keraguan? Ayo, apa sih keraguan? Ada gak yang bisa berikan jawaban tepat gitu kira-kira? Kurang percaya, Pak. Kurang Percaya. ragu-ragu, kurang percaya. Ada lagi gak kira-kira Pak Anto? Kurang yakin aja, nah, dia bahasa seharian ini kurang yakin, nah, bukan kurang percaya tapi kurang yakin, nah, bisa nggak jawabannya? Nggak yakin dan melihat model kandungan yang bisa. Meragukan, kurang percaya, kurang yakin, betul nggak? Saudara yakin nggak? Kalau Pak Yuson misalnya ngangkat batu berat misalnya 100 kilo, yakin nggak saudara? Nggak yakin ya, nggak percaya. Kenapa? Belum pernah melihat yang melakukan itu. Tapi yang salah, kuat kalau Pak Yuson ngangkat yang 10 kilo tadi. Ya. Nah, berarti keraguan tuh ragu tuh berarti kurang percaya, ya
adalah keraguan. Nah, apa itu keraguan? Di sini saya mau sampaikan ada dua jenis keraguan yang berbeda. Rasa ragu yang timbul dari hati yang menolak untuk percaya. Yang kedua adalah rasa ragu yang diakibatkan oleh hati yang diselimuti oleh ketidakmampuan untuk percaya. Rasa ragu yang timbul dari hati yang menolak untuk percaya. Artinya bahwa memang orang ini tidak percaya. Misalnya Yesus dapat melakukan mujizat, Yesus dapat melakukan hal-hal yang besar. Kalau memang hatinya percaya, tidak percaya sekeras apapun, tidak akan bisa percaya dia, walaupun dia sudah melihat buktinya. Yang kedua adalah rasa ragu yang diakibatkan oleh hati yang diselimuti oleh ketidakmampuan untuk percaya. Sebetulnya dia percaya, tapi kepercayaan itu ditimbulkan rasa keraguan, rasa ketidakyakinan di dalam dirinya. Sama seperti halnya bapak dalam cerita ini yang mempunyai anak yang dirasuki oleh roh apa? Bisu dan tuli. Makanya dia bilang di dalam ayat yang ke-24, aku percaya, tolonglah aku, dikatakan apa? Yang tidak percaya ini. Ya, aku percaya. Aku percaya bahwa engkau dapat melakukannya. Tetapi tolong aku nih yang tidak percaya. Ada keraguan, ada kebimbangan yang ini adalah jenis keraguan dari Bapak. Ini adalah satu keraguan yang dia secara jujur dan terbuka diakui di hadapan Tuhan. Diakui di hadapan Tuhan. Terkadang kita sebagai manusia itu kita tak jujur dengan Tuhan, betul kan? Kita tak mengakui dan terbuka, tidak percaya kita, tidak yakin dengan kita. Seringkali. Nah, Tuhan mau kita terbuka. Terbuka untuk apa? Kalau kita tidak percaya, katakan tidak percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya Tuhan. Agar apa? Agar menjadi percaya. Nah, Bapak Ibu, terkadang ada waktu di mana untuk mempercayai juga rencana Tuhan di dalam hidup kita itu memang sangat sulit. Sangat sulit untuk kita mempercayai rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu firman Tuhan bilang apa? Bahwa Tuhan merencanakan itu masa depan yang penuh pengharapan. Yeremia berapa? 29 ayat yang ke-11. Memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Tapi untuk masuk ke dalam masa depan yang penuh pengharapan kan banyak proses yang harus kita lalui, harus kita lewati, betul gak? Banyak yang harus kita lewati. Nah, terkadang waktu kita melalui proses itu yang membuat kita ragu. Ragu apa? Untuk mempercayai janji Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan bagi kita. Terkadang kita ragu. Kenapa? Karena kita lihat kenyataannya bukti itu aku gini-gini aja. Nggak ada satu perkembangan, nggak ada satu tumbuhan, betul kan? Nggak ada satu kemajuan. Kayaknya berkatnya pas-pasan aja. Terkadang seperti itu. Sehingga timbul suatu keraguan. Nah, kita mau, Tuhan mau kita terbuka di hadapan Tuhan agar Tuhan menunjukkan jalan-jalan di dalam kehidupan kita. Bila kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Nah, apa yang kita akan lakukan dengan keraguan? Apa yang akan kita lakukan dengan keraguan? Yang pertama, apakah kita akan membiarkan keraguan itu membuat kita berpaling dari Tuhan, atau sebaliknya membawa kita untuk lebih dalam lagi mempercayai dan mencari Tuhan? Apakah akan membuat saudara semakin percaya atau tidak? Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu ada 3 langkah yang harus kita lakukan untuk kita menghadapi keraguan di dalam diri kita. 3 langkah untuk kita menghadapi keraguan di dalam diri kita, menghadapi kenyataan-kenyataan yang datang dan terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan pada saat ini. Nah, untuk menyampaikan 3 poin tentang keraguan ini, saya meminta Ibu Gembala yang menyampaikan. Sudah saya ketemu Gembala, kamu sekarang saat ini untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Nah, oleh karena itu, berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Gembala. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya hari ini? Coba tengok kiri kanan
mungkin ada keraguan kepada Tuhan dengan situasi keadaan yang seperti sekarang ini. Yuk mari sama-sama. Saya meminta semuanya handphonenya di silent mode. Jadi nggak ada hubungan keluar. Mari kita hubungan ke surga, amin. Walaupun saat ini belum ada kan yang mau masuk surga, benar kan? Mau hidup yang lama kan? Nah, kalau mau hidup yang lama, tidak ragu, hidupnya mau diberkati di dalam Tuhan, yuk mari sama-sama kita menghargai waktu kita ke depan, amin. Tengok kiri kanannya HP-mu ya, jangan jawab ya panggilan dari luar ya. Jangan ngantuk, yang kedua, jangan ngantuk. Lihat kiri kanan lagi, ada ngantuk nggak? Yang malam tidurnya ada ngantuk nggak? Jangan ngantuk ya. Nah, Bapak Ibu, kalau masalah keraguan, siapapun orang bisa ragu, betul? Siapa yang di sini hidupnya tidak pernah ragu? Pasti. Selama hidupnya pasti. Pokoknya aku yakin Tuhan pasti tolong. Bagaimana ketika kita itu terjadi ketika berkat secara jasmani biasanya mengikuti, itu terjadi. Kita tak akan ragu sama Tuhan. Tapi bagaimana ketika hal yang dialami oleh Bapak ini, Bapak yang tadi kita ceritakan di dalam Alkitab, di dalam Markus, apa yang terjadi? Bertahun-tahun pasti akan timbul keraguan, amin. Nah, saya akan menjabarkan tiga hal yang membuat kita betul-betul ketika kita ragu, kita cepat berbalik. Jangan ragu. Ada 3 hal. Yang pertama, catat ya. Yang pertama, saya udah kasih clue loh. Catat ya. Yang pertama, memperbaiki gambaran kita tentang Tuhan. Nah, ada di depan. Bagaimana sih caranya kita memperbaiki gambaran kita tentang Tuhan? Banyak orang mengatakan Tuhan gak kelihatan. Betul tidak? Wujudnya gak ada. Nah, kalau Pak Anto saya tahu wujudnya, Pak Yusman saya tahu, Bu Eti yang hari ini ulang tahun saya tahu wujudnya. Beri tepuk tangan dulu hari ini. Tapi kalau Tuhan saya gak lihat. Itu yang harus kita perbaiki di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita di dalam kehidupan ini mempercayai apa yang kelihatan. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Kebalikannya. Di dalam Ibrani, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, mari kita memperbaiki gambaran kita terlebih dahulu di dalam Tuhan. Yakinkan bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Tuhan itu luar biasa di dalam hidup kita. Kadang-kadang ketika kita berkat datang bertubi-tubi kepada kita, kita merasakan Tuhan baik, Tuhan Kau dahsyat, Tuhan Kau luar biasa. Namun, bagaimana dengan kebalikan? Ketika sakit penyakit datang menyerang, ketika tidak ada satupun nama baik kita, nama kita tidak pernah disebut orang, seperti hilang dari peredaran. Tidak ada satupun orang yang mempercayai kita. Kesulitan datang menerpa. Hidup yang betul-betul berkekurangan, bahkan kesusahan terjadi. Apakah kita mau mengatakan Tuhan Engkau baik di dalam hidup kita? Bapak Ibu, memperbaiki gambaran Tuhan di dalam kehidupan setiap kita itu berbeda-beda. Karena satu hal Bapak Ibu harus tahu, bahwa Tuhan pun memproses setiap kita itu berbeda-beda. Proses yang saya alami tidak mungkin sama dengan yang Pak Sansan alami. Proses yang Bu Natalia alami tidak mungkin sama dengan yang Bu Eti alami. Semua
sekali. Kehidupan saya sebelum pernikahan dengan kehidupan saya setelah pernikahan itu sangat berbeda. Ketika saya memasuki kehidupan pernikahan saya betul-betul kehilangan semuanya. Ada proses yang terjadi yang Tuhan inginkan di dalam hidup saya. Dan bersyukur itu ada hikmat di dalam hidup saya karena pengenalan tadi gambaran anak Tuhan. Bapak Ibu mau tahu, yang dialami Bapak yang anaknya bisu itu dia tahu loh Tuhan Yesus sudah menyembuhkan banyak orang, dia tahu, dia mengerti. Tapi karena pada waktu itu apa yang terjadi? Muridnya pun tidak bisa menyembuhkan. Murid Yesus loh tidak bisa menyembuhkan. Apa yang terjadi? Ragu timbul. Sampai akhirnya apa? Tuhan datang. Ada apa sih ini? Dia marah tidak sama murid-muridnya? Marah. Tuhan katakan apa pada muridnya? Tuhan katakan apa pada muridnya? Hah? Nah, berapa lama lagi? Sama Bapak Ibu. Kalau seandainya orang tua nih memiliki anak yang bermasalah. Kemudian anaknya itu diajarin 1 kali, diajarin 2 kali, diajarin 3 kali. Ngomong gak orang tuanya, berapa lama lagi sih kamu akan seperti ini? Saya nih sebentar lagi juga kalau Tuhan panggil kamu sama siapa? Apakah kamu mau terus hidup seperti ini? Itu gambarannya Tuhan kepada muridnya. Minggu lalu Ibu Ame khotbah apa? Bahwa kita adalah muridnya. Kalau murid harus diapain? Hah? Kalau murid harus dihajar. Kalau murid harus proses. Karena kalau orang kebanyakan disuruh apa? Pulang. Jadi Bapak tinggal pilih. Saudara tinggal pilih mau jadi murid apa mau jadi orang kebanyakan. Siapa yang mau jadi murid? Ayo, mari kita mulai belajar membuka hati kita, mengenal gambaran Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, mempelajari dan mempercayai rencana Tuhan atas hidup kita. Kita harus belajar. Yang pertama poinnya dengan yang kedua itu pasti berkaitan, Bapak Ibu. Kalau kita nggak pernah tahu gambaran hidup, gambaran kita tentang Tuhan, kita tidak akan pernah mau belajar, betul tidak? Kita tidak akan pernah mau belajar dan mempercayai rencana Tuhan dalam hidup kita. Ini yang kedua, ya. Mengapa saya bilang kalau yang pertama kita tidak tahu, yang kedua tidak, apalagi yang ketiga apalagi? Nah, yang kedua saya mau jabarkan bahwa setiap hidup kita sejak dari kandungan ibu kita, Tuhan menenun kita pribadi lepas pribadi. Bukan suatu kebetulan kalau saya saat ini bisa ketemu Bapak Ibu sekalian. Saya hafal namanya semua. Saya paling ingat jemaat. Walaupun Bapak Gembala bilang kalau orang Sumba mukanya sama semua, saya bingung. Enggak, saya hafal. Siapapun saya hafal yang ada di tempat ini. Itu Tuhan. Tuhan tuh mengetahui kita dari sejak kita dilahirkan. Kita di dalam rahim ibu kita, maaf. Makanya mari kita belajar mempercayai rencana Tuhan dalam pribadi lepas pribadi. Saya mau menggambarkan ada satu tokoh yang saya sangat suka di Alkitab. Tokoh itu bernama Yusuf. Manasye lahir itu karena anak Yusuf yang pertama yang lahir di tanah Mesir yang bernama Manasye,
yang artinya Allah membuatmu lupa akan masa kesengsaraanmu. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ada di tempat ini, itu bagian dari rencana Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu memiliki rencana yang sudah Tuhan berikan kepada setiap Bapak Ibu, yaitu rencana Tuhan di dalam hidup setiap kita adalah rencananya yang ajaib bagi setiap kita. Masa depan kita kita taruh ke tangan Tuhan, karena Dia yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Saudara yakin dan percaya bahwa masa depan saudara adalah masa depan yang penuh pengharapan di dalam Yesus? Beri tepuk tangan bagi Tuhan, karena Dia yang memberikannya bagi kita. Saya bertemu Bu Natalia dan Pak Sivi itu dikenalkan oleh satu orang, betul ya Bu ya, yang namanya Juliani. Karena Juliani saya kenal dulu, terus kemudian saya dikenalkan oleh Bu Natalia dan Pak Sivi. Mereka sudah beribadah dulu, betul ya Bu ya, di tempat lain. Dan Bapak Ibu, saya sudah minta izin sama Bu Natalia tadi untuk boleh menyaksikan kehidupannya. Saya sangat diberkati, saya bingung sama Tuhan. Sudah waktunya memang saya untuk bisa berbicara kepada Bapak Ibu sekalian, membagikan berkatnya Tuhan, karena sudah 13 tahun. Jadi saya bukan hanya sebagai worship leader saja, tapi saya pun belajar untuk lebih lagi memberikan, memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk bertumbuh. Kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Keluarga ini keluarga yang tadinya Kristen tapi juga begitu ya Bu ya, betul ya Pak ya, betul ya, Kristen tapi ya ke gereja, untung nggak ke gereja ya sudah, betul ya Pak ya Bu ya. Bu Natalia menghubungi saya dan saya menghubungi Bu Natalia dan akhirnya mereka urusannya adalah pekerjaan, yaitu asuransi. Kemudian Bu Natalia dalam keadaan yang sehat, Pasifik pun saat itu masih gagah ya Pak ya, gagah banget. Nah terus Bu Natalia itu salah satu kasir yang sangat terkenal di Bali ya Bu ya, yaitu Head Mexicola ya Bu ya, betul ya. Dan saya pernah diajak sama Bapak Gembala sebelum Bu Natalia ke gereja kita, saya pernah diajak. Uang gampang gak Bu? Gampang banget. Ceperannya setiap hari bisa 2 juta, 3 juta, betul ya Bu ya? Ceperannya. Karena dia tinggal malam kasir-kasir yang lain. Bagi dong 100, betul ya Bu ya? Bagi dong gocek, bagi dong banyak. Kasirnya ada berapa Bu? 12. Betul ya Bu ya? Kasirnya ada 12. Saya udah bilang, itu mempelajari dan mempercayai Tuhan untuk rencana Tuhan dalam hidup kita. Bu Natalia ini hidupnya pun waktu itu pernikahannya belum diberkati di dalam Tuhan, betul ya Bu ya? Sulit. Berapa belas tahun Bu? 12 tahun. Jadi ada uang berapapun pasti habis ya Bu, betul? Habis. Satu hal yang saya mengamati proses kehidupannya dan mempelajari kehidupan setiap jemaat itu. Kemudian ketika dia betul-betul hidupnya, singkat cerita, dia percaya pada Tuhan. Mereka melakukan pemberkatan nikah ya Bu, November tahun 2017, betul ya? 2000 November ya yang pasti 2018. Kemudian mulai hidup di dalam Tuhan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kanker tumor. Betul. Habis Natalan tahun 2019, habis Natalan tahun 2019, kemudian tanggal 28-nya masuk rumah sakit dan itu terus berkelanjutan. Betul ya Bu ya? Susah enggak? Mau percaya Tuhan loh. Hidup malah udah mulai di dalam pertobatan. Bapak Ibu ada yang pernah kena kanker? Ada yang mau kena sakit kanker? Nggak ada kan? Tapi Bu Natalia mengalami.
Dan bagaimana yang saya bersyukurnya ya dalam hal ini, Pasifik setia mendampingi. Dia mulai belajar menjadi imam. Walaupun saya tahu keadaan mereka cekcok ya, ribut, ada betul kan? Tapi itulah proses yang dilaluinya. 27 kali radiasi itu tidak mudah. Saya datang, saya berdoa sama Tuhan. Waktu itu saya sudah feeling, aduh kayaknya Tuhan, saya harus memberikan kekuatan kepada Bu Natalia di Pasifik. Tapi mereka di Jakarta, kalau kami harus ke Jakarta Tuhan, aduh duitnya berapa? Tapi kerinduan itu ada, karena apa? Ini sakit. Kalau Bapak Ibu kekurangan, itu bisa bekerja, bisa mencari yang lain. Tapi kalau sakit penyakit itu setiap saat loh. Itu kita dihantui dan itu tidak mudah. Waktu itu ternyata Tuhan jawab doa kita. Saya ingat banget, kami ada trip ke West Coast, ke Amerika. Tapi tidak pernah seumur-umur kalau ada trip kayak gitu nginep dulu gitu loh. 1 hari sebelumnya nginep dulu, kemudian besokannya baru berangkat. Apalagi kalau ke Amerika itu perginya pesawatnya jam 12 malam, jam 1 dari Soekarno-Hatta. Jadi gak mungkin banget kami ada nginep. Tapi waktu itu kami sepakat untuk berdoa dan kerinduan ingin supaya bisa mengunjungi Bu Natalia sebelum kami pergi berangkat ke Amerika. Apa yang terjadi? Detik terakhir seminggu sebelum keberangkatan Tuhan jawab, Bu, berangkat jangan hari H ya. Loh kenapa? Hari sebelumnya karena kita mau ada apa gitu loh, ada makan dengan direksi atau apalah, saya lupa waktu itu tahun 2019 ya Bu ya. Terus akhirnya Tuhan Yesus luar biasa. Itu karena terjawab doanya Tuhan Yesus luar biasa, betul tidak? Tuhan Yesus dahsyat. Akhirnya kami beli tiket, kami ambil yang paling pagi karena acaranya di Jakarta sore, jadi kami pagi, terus kemudian kami siang ya ke tempat yang di belakang rumah sakit Darmais. Dan waktu kami datang ke tempat itu Bapak Ibu, itu seperti di belakang rumah sakit itu tidak ada kehidupan. Semua orang berguguran mati satu-satu. Karena apa? Cancer. Berbagai jenis kanker itu berkumpul di belakang rumah sakit Darmais, rumah sakit pusat kanker Indonesia kan, rumah sakit Darmais. Karena apa? Dari seluruh Indonesia, dari Makassar, dari mana, betul ya Bu ya. Bahkan untuk radiasi yang Bu Natalia lakukan itu, untuk berobat ke rumah sakit Darmais itu banyak calonnya. Calonnya banyak banget minta duit untuk bisa mereka didaftarkan segera. Tapi pertolongan Tuhan, Bu Natalia dan Pasifik tidak pakai calon, betul tidak? Tidak. Dan waktu saya datang tepat waktunya saudara. Satu kos sama Bu Natalia itu ada yang kanker prostat stadium 4. Saya ketemu orangnya, kanker rahim, betul ya Bu ya, meninggal ya, meninggal. Bapak Ibu mau tahu nggak bagaimana perasaannya ketika saya mengalami, misalkan saya ada di posisi Bu Natalia. Tuhan, apakah ini rencana Tuhan? Saya sudah bertobat, pernikahan saya sudah lakukan di dalam Tuhan, tapi kok datangnya kayak gini? Satu ruangan loh, meninggal. Satu kos-kosan ibaratnya, meninggal. Satu kos-kosan, kolaps, koma. Apakah itu akan memotivasi kita ketika kita melihat seperti itu? Waktu saya datang pun saya hampir sebenarnya menangis. Tapi kalau saya menangis, saya bilang tidak akan membangun Bu Natalia. Tapi apa yang keluar dari kata-kata saya, Ibu pasti bisa, Ibu semangat. Itu habis rambutnya semua, mukanya hitam. Karena radiasi itu lebih parah daripada kemo. Kemoterapi memang membuat rambut hilang juga, tapi tidak seperti radiasi. Radiasi itu, kedokteran bilang kalau radiasi kita kayak dipanggang. Kayak dipanggang seperti ayam panggang. Dan itu cuma sebentar ya, radiasi itu paling 2 menit, 1 menit, 3 menit. Itu tuh udah membuat mukanya hitam semua. Dan di dalam lidah itu tumbuh duri-duri ya Bu. Di dalam
dalam lidah kita tumbuh duri-duri yang tidak akan pernah bisa rasanya makan seperti apa itu nggak akan bisa. Tapi lihat, Bapak Ibu lihat, dilalui dan itu bertahun, bukan segera sembuh. Dan puji Tuhan April kemarin hasil MRI menyatakan bahwa tidak ada pertumbuhan daripada tumor ini. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa setiap kita memiliki rencananya di dalam Tuhan. Yang mungkin saudara setia, tambah teguh, tambah kuat di dalam Tuhan, apapun itu. Pagi hari ini Bapak Ibu mau tahu, Bu Tarnabia datang sama saya, Bu, saya bersyukur karena saya mendapatkan pekerjaan. Coba bayangkan Bapak Ibu, saya dipanggil Bu sama bos saya yang orang India 2 hari yang lalu. Saya tanya Bu Natalia, loh Ibu kuat gak? Kuat Bu. Saya bersyukur. Bapak Ibu bisa bayangkan prosesnya. Jangan bayangkan dapat kerjanya, jangan bayangkan kesembuhannya, tapi proses yang terjadi. Satu hal lagi, yang kedua, mari kita sama-sama, apapun proses yang dialami saat ini, jangan sampai itu menghilangkan keraguan kita. Kalaupun itu ragu, sama seperti Bapak yang anaknya bisu ini yang kerasukan roh ini. Tuhan, ampuni aku yang tidak percaya ini. Seolah-olah katanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekarang mari hilangkan keraguan kita sekalipun pohon ara tidak berbuah, hasil pohon anggur mengecewakan, sekalipun sapi, ternak, lembu terhalau dari kandangnya, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Allahku adalah Allah yang membuat kakiku kuat seperti kaki rusa. Itu firman Tuhan di dalam Pengkhotbah. Apapun yang menjadi keraguan Bapak Ibu saat ini, kekurangan, Tuhan bisa tambahkan. Namun jangan pernah ragukan rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Amin. Yang ketiga, mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita sudah mengenal Tuhan kita, mengetahui rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mempelajarinya dari waktu ke waktu, mensyukuri. Akhirnya kita akan bersyukur, mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kalau mengenai bersyukur, tidak ada kata yang dapat saya ucapkan ketika saya balik lagi mengenal satu tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Ada yang mau angpau? Ada yang mau angpau? Oh, nggak ada yang mau ya? Ada yang mau angpau? Ada yang mau angpau? Nah, ini dia. Angkat tangan tapi di tempat. Berarti kan Nah, angpaunya ini isi apa enggak? Hah? Angpaunya isi apa enggak? Saudara yakin gak ini ada angpaunya isi? Kenapa yakin? Hah? Kenapa? Karena saya yang ngomong pasti ada ya. Kalau Bapak Gembala ada yakin. Nah, itu. Jadi kita pun harus seperti itu. Apalagi Tuhan. Bapak itu percaya sama saya, masa sama Tuhan diragukan? Mensyukuri. Sekarang saya mau tanya, Yusuf, saudara tahu cerita tentang Yusuf? Siapa yang belum pernah mendengar cerita tentang Yusuf?
Siapa yang tahu dengan tepat, ya, perkiraannya dengan tepat, berapa lama Yusuf di penjara? Ayo, Bapak Gembala nggak berlaku. Berapa lama Yusuf di penjara? Lari ke depan. Lari dong. Ayo, berapa lama Pasifik? 13 tahun. Yes. Nggak mau ya, mantapnya. Ini hanya bibit berkat ya Pak. Jangan dilihat isinya, tapi bibit berkat. Buat supaya Pasifik dapat tur. Amin. Bersyukur. Apa yang lakukan Yusuf adalah tetap bersyukur. 13 tahun Bapak Ibu di penjara. Bapak Ibu kebayang nggak? Didi mau di penjara 13 tahun nih? Mana yang mau 13 tahun di penjara? Mending kalau misalkan bersalah. Ini gak bersalah. Perkiraannya 12 sampai 13 tahun. Gak bersalah Yusuf itu. Kenapa dia di penjara? Ada yang tahu ceritanya? Ayo, kenapa di penjara? Difitnah. Ceritain. Ini lebih gede amplopnya daripada itu. Difitnah sama Ratu Fatimah. Gimana ceritanya? Ya gitu lah. Kalau Yusufnya difitnah gara-gara ganteng. Yang jelas. Mau? Itu gimana ceritanya? Iya, ceritain. Yusufnya difitnah gara-gara Tante Fatimah dia suka sama Yusuf. Gimana sukanya? Gara-gara Gimana? Diapain? Baik sini. Terus apa yang dilakukan Yusuf? nggak mau. Yusuf, mana Kak Yusuf? Oke, tepuk tangan dong buat Yusuf. Nanti bukanya di rumah ya. Buat bayar uang sekolah ya. Bibitnya. Ya. Bapak Ibu, Yusuf 13 tahun dari penjara. Hampir 13 tahun. Padahal rencana Tuhan nih buat Yusuf nih, balik lagi yang ke poin kedua. Rencana Tuhan buat Yusuf itu apa? Yusuf ini kan Tuhan mimpi. Betul. Mimpi loh, Yusuf tuh si pemimpi. Makanya apapun yang Yusuf lakukan saat ini tuh dipakai, Bapak Ibu, jangan salah. Yang Yusuf lakukan karena mimpinya 7 tahun dia menuai, 7 tahun dia diberkati. Kemudian dia suruh enggak usah 7 tahun dia dipakai, isi semua lumbung. 7 tahun. 7 tahun dia orang-orang kelaparan, dia apa? Membagi berkat. Itu dipakai nggak rumusnya Yusuf? Dipakai sama apa? Perusahaan asuransi rata-rata begitu. 7 tahun kita diikat kuat. Untuk apa? Berusaha menabung. Tapi 7 tahun nanti kita menuai. Yang kedua, Yusuf itu rumusnya Yusuf ya. Yang kedua, Yusufnya kan si tukang mimpi dibilang. Tapi mimpinya Yusuf, waktu Yusuf masih teenager, masih remaja, Yusuf bermimpi. Mimpinya apa? Ada yang tahu mimpinya Yusuf? Gak ada lagi ya. Ada yang tahu mimpinya Yusuf? Apa? Berkasnya pada nunduk, ya kan? Terus saudaranya bilang apa? Enak aja, masa sih emak lu sama bapak lu mesti nunduk sama lu, gila apa? Orang Jakarta bahasanya begitu. Gak mungkin lah, kamu ini kurang ajar, anak kurang ajar. Tapi itu terjadi nggak akhirnya? Hah? Terjadi nggak akhirnya sama Yusuf? Emangnya singkat terjadinya? Lama, butuh proses.
butuh proses yang lama. Saya belajar dari situ. Karena kehidupan kita adalah sebuah proses. Jangan ragukan Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang luar biasa. Dan kita hal yang ketiga, tetap bersyukur. Yusuf tetap bersyukur walaupun difitnah dan masuk penjara. Kalau kata Keisha tadi, karena Yusuf ganteng. Ganteng. Tapi memang betul, Alkitab menggambarkan kalau Yusuf itu tampan. Orang yang laki-laki yang tampan, parasnya elok parasnya, mukanya kemerah-merahan. Kalau sekarang kayak siapa? Song Joong Ki? Jadi mukanya kemerah-merahan, coba lihat nih. Nah, jadi Bapak Ibu, bersyukur pada akhirnya ketika kita melewati itu, Tuhan tahu kok yang terbaik buat kita. Jangan pernah sama kayak Bapak ini. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan, aku memang salah. Aku nggak mengerti rencana Tuhan dalam hidupku. Aku nggak percaya Tuhan ampuni aku. Dan ketika minta ampun sama Tuhan, ibu Bapak ini pun mengalami suatu sukacita. Namun ada proses nggak? Ada proses semuanya. Proses setiap kita harus terjadi dan itu pelajaran setiap waktu. Kita tidak bisa satu masalah selesai, tidak ada masalah yang lain, tidak bisa. Tapi pelajaran itu selama kita hidup, proses itu terjadi. Mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Hal yang ketiga, jangan pernah kita merasa harus hati kita ragu karena melihat, ih hebat ya Farima, bisa lo main keyboard. Lu tangannya udah kayak tinggi-tinggi kayak gitu. Saya kok nggak bisa ya. Terus kemudian, atau mungkin yang lain lagi, aduh hebat banget ya. Kok itu suaranya bagus banget. Kok kalau aku kayak misalkan nyanyinya waktu dulu ya saya sering berpikir gitu. Saya ini punya dasar. Orang bilang punya dasar masih bernyanyi. Tapi karena saya waktu itu ngotot, waktu kecil ngototnya pingin mainnya piano, nggak mau nyanyi. Padahal Tuhan tidak kasih talenta di piano. Tapi talentanya saya pokoknya maunya bermain musik, nggak mau nyanyi. Entah main apa, main gitar kayak main keyboard, main piano, main gitar. Tapi setiap dilesin itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah ada membawa hasil. Seringkali saya bilang, kenapa ya saya nggak main keyboard? Kenapa ya saya nggak main piano? Kok saya terus kemudian lama-lama sekarang, oh ya suara saya lumayan juga. Tapi kenapa ya dulu saya nggak les? Mungkin kalau les saya selalu penyesalan. Jangan pernah kayak saya seperti itu. Tapi bersyukur dengan sekecil apapun yang Tuhan kasih. Berkatnya hari ini 100.000, bersyukur karena ada orang yang gak bisa makan, betul? Jadi kita harus bersyukur dengan apapun yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena Bu Natalia kondisinya begitu, beda dengan Bu Kadin, beda lagi dengan Bu Yani, beda, semua kita beda. Tidak ada yang sama. Jadi mari kita sama-sama taruhkan itu di dalam hati kita, rasa ucapan syukur. Saya senang dengan Bu Yeti. Jujur, 15 tahun kami bersama, ada satu hal yang saya betul-betul luar biasa belajar daripada Bu Yeti, bersyukur. Bu Yeti gak pernah nih ya yang namanya ngedumel, nggak dikasih apapun, mau jelek mau bagus. Sampai saya tuh gini, Bu, saya ada baju ini, tapi udah gini loh, ya udahlah Bu Yeti buang aja deh, kalau nggak usah dikasih orang kan nggak enak, ntar orang bagaimana. Saya belajar dari Bu Yeti, rasa bersyukur itu. Karena apa? Dia nggak pernah dikasih apapun, mau diomongin apapun, Bu Yeti itu tidak pernah ada ngedumel. Ngedumelnya cuma sama saya. Kalau saya misalkan Bu Yeti,
Ayat udah diisi belum? Emangnya saya tahu. Nah, itu aja. Jadi, tapi kalau dikasih apapun, itu dia selalu bersyukur. Dia nggak pernah membandingkan yang dia terima dengan yang orang lain terima, nggak pernah. Dia nggak pernah membandingkan itu. Mari kita belajar ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita belajar dari rasa syukur itu, artinya kita sudah mengerti gambaran Tuhan di dalam hidup kita. Kita memahami Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mengerti dan belajar bersama-sama rencana Tuhan di dalam hidup kita. Rencana Tuhan mendatangkan masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dan waktu kita menghargai semuanya itu, prosesnya kita hargai. Satu hal yang harus Bapak Ibu tahu, Bapak-bapak Ibu itu diberikan hikmat. Hikmat dalam melangkah, hikmat dalam bertindak. Waktu kita mengenal gambaran Tuhan di dalam hidup kita, waktu kita tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang luar biasa di dalam hidup kita, dan ketika kita bersyukur atas apapun masalah, apapun berkat yang terjadi di dalam kehidupan kita, hikmat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Saya bukan karena kerja di asuransi, saya bergabung di perusahaan saya di mana bekerja itu, saya tadinya di back office. Tapi karena suami saya menyuruh supaya berhenti. Saya nggak bisa pelayanan kayak gini. Saya berpikir baru ambil rumah tahun 2010 tuh, baru ambil rumah, terus kemudian tiba-tiba suruh berhenti, terus mau makan apa? Nggak ada, kita nggak ada penghasilan, cuma dari ternak doang. Tapi kan ternak nggak bulanan, kali ini kan bulanan. Saya udah jelas, udah enak, udah nyaman. Terus kemudian suami saya suruh berhenti, akhirnya berhenti dengan berat hati. Jujur waktu itu berhenti dengan berat hati, karena bingung saya mau bagaimana. Dana di Astra itu ada dana pensiun yang memang kita bisa peroleh. Jadi dari gaji itu kita bisa dapat dana pensiun. Dana pensiun dicairkan, jam sosmed dicairkan. Saya mau usaha aja deh, saya mau usaha untuk beli tas dari Bandung dijual di sini. Tapi Tuhan punya rencana yang berbeda. Tiba-tiba memasuki tahun yang baru, saya ingat akhir tahun berhenti, memasuki tahun yang baru, saya nangis sejadi-jadinya karena saya bingung mau melakukan apa. Kemudian suami saya bilang, ya udah kamu kerja di situ aja lagi, tapi yang waktunya bebas, jadi marketing aja asuransi. Terus saya berpikir, gila aja marketing asuransi, gak ada gaji, gak ada apa. Terus kita suruh cari klien, komisi emang banyak, kecil juga kok, beda sama marketing mobil, komisinya juga 50 juta gitu. Kalau asuransi itu kecil. Tapi akhirnya kemudian teman saya menawarkan, terus kemudian ya udahlah, daripada ada kerjaan, toh saya juga ada data, ada orang kenal dan lain sebagainya. Singkat cerita, berjalannya waktu, penolakan, dilecehkan, seolah-olah pekerjaan asuransi ini pekerjaan yang paling terakhir di dalam kita berkarir. Itu makanya berguguran. Semua berguguran, tapi saya bersyukur. Satu hal yang saya paling bersyukur di dalam Tuhan adalah keluarga kami ini keluarga yang tough. Jadi kami sudah dari kecil dididik untuk terus berjuang gitu, menghadapi hidup. Sama papa saya, keluarga besar itu selalu berjuang. Akhirnya apa? Menikmatinya sekarang, menabungnya kemarin. 7 tahun yang lalu saya menabung. Kemudian sekarang hasilnya, saya mulai petik hasilnya. Dalam arti petik hasilnya buruk dalam apa? Perusahaan mulai menghargai. Di situ juga ada karir. Terus ada hal-hal yang lain yang saya tidak pernah terpikirkan dan terbayangkan. Termasuk satu hal Bapak Ibu mau tahu, ada keajaiban yang terjadi yang luar biasa. 3 tahun yang lalu ada kontes. Kontes ini kalau bertahan, saya dapat 100 juta dari kantor.
untuk the best group. 1 tahun sudah dilalui, 2 produser. 1 tahun dilalui, 2 tahun dilalui, tahun ketiganya pas COVID. Wah, saya bilang, Tuhan, bagaimana mungkin COVID, terus saya harus menyelesaikan MDRT. MDRT itu $1 million table. Jadi itu produser-produser marketing asuransi yang terpilih di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Jadi ada organisasinya $1 million table. Kalau ini gagal, 100 juta hilang. Dan ketika saya hitung waktunya, waktu Tuhan itu waktu yang tepat, bayar kontrak ruko bulan Juli. Saya bilang, MDRT itu untuk mendapatkan kontes ini ada 2 hal yang harus syarat dilalui. Kedua-duanya harus mengikuti training internasional, entah di mana. Tahun 2018, 23 tahun kan. 2018 saya nggak mengambil challenge itu. Challenge itu saya nggak ambil. Harusnya ke Australia untuk ada training, tapi saya nggak ambil. Saya pikir masih ada 2 lagi. Ternyata itu COVID keduanya. Jadi bagaimana dong? Tapi Tuhan itu baik. Trainingnya itu bisa virtual, bisa Zoom. Kita bayar dengan sejumlah US dollar dan kita Zoom. Tapi yang US dollar itu diganti sama perusahaan. Singkat cerita selesai. Nah, tetapi yang satunya lagi, training itu harus dilaluinya itu nanti September ada di Singapura. Wah, kontrakan bulan Juli, kalau September ini uang masuknya berarti bulan Oktober. Wah, gimana ya? Saya bilang gitu sama Tuhan. Tapi ajaib saudara kata Tuhan itu selama apapun yang kita dapat itu untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk kita dulu 100 juta saudara, nggak kasih 100 juta. Kita kan berpikir loh itu usaha kita loh 3 tahun. Tapi saya berpikir itu semua karena Tuhan, bukan karena kita. Bapak Ibu mau tahu ada yang namanya training internasional untuk MDRT itu di Amerika, tetapi secara virtual. Itu lupa saya namanya di mana. Terus kemudian jadi kita bayar 250 US dollar, kita beli tiketnya 250 US dollar dan kita ikutin virtualnya. Saudara mau tahu, saya pikir itu Agustus loh. Ternyata itu tanggal 3 sampai tanggal 7 Juni kemarin. Berarti Bapak mau Ibu mau tahu, uangnya itu tepat banget. Kemarin dikeluarkan sama perusahaan yang 100 jutanya. Itu tanggal 25 Juni. Waktu melihat uang itu, timbul nggak rasa ragu saya untuk berikan ke gereja? Uangnya di depan mata loh, di rekening. Saya lihat, aduh Tuhan banyak banget ya uang ini ya. Aduh Tuhan COVID gini. Itu ragu Bapak Ibu. Saya jujur saya nggak munafik di dalam Tuhan. Nggak munafik untuk saya sendiri. Aduh Tuhan, banyak banget ya uangnya untuk anak gereja. Tapi saya lihat keuangan gereja. Kemarin saya ngecek anak orang keuangan gereja 130 juta uangnya. Kalau saya nggak kasih yang 100 juta mau bagaimana? Dipotong pajak, ada pajak. Saya ingat cerita Ananias dan Safira. Bapak Ibu harus yakin di dalam Tuhan. Akhirnya satu hal saya bersyukur. Tuhan, saya bersyukur. Saya bersyukur dengan khotbah ini. Saya nggak mau ragu-ragu Tuhan. Ini milik Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa gantikan. Saya sudah menikmati kok Tuhan. Menikmati Tuhan bawa ke seluruh dunia dengan gratis, dengan hotel bintang 5 dan lain sebagainya. Saya itu udah cukup buat saya. Kalau Tuhan izinkan untuk saya dan suami saya tetap mensupport rumah Tuhan sampai kapanpun kami bersedia Tuhan. Saya nggak mau bangun rumah saya yang misalkan orang mungkin akan menganggap, ih penghasilanmu segitu kok. Misalkan teman-teman saya yang selisting saya yang agency director, kok rumahnya kayak gitu ya? Saya nggak peduli. Kok rumahnya kecil? Saya nggak peduli. Saya nggak peduli itu. Saya nggak mau bangun rumah bagaimana nggak mau. Apalagi katanya kalau renovasi rumah saya pulang, kata Bu Yeti.
Saya tambah bingung nanti pada begitu. Saya nggak mau. Saya bilang sama Tuhan, biar Tuhan, kalaupun ini saya sudah cukup hidup seperti ini, saya tidak mau lagi misalkan menambah dengan hal ini dan yang itu. Tapi saya cukup menikmati pun itu hal yang luar biasa, karena berkat menikmati itu juga luar biasa. Amin. Bapak Ibu mau menikmati, mau bersyukur di dalam Tuhan, mau percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik, mau mengagumkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku milikmu Tuhan. Aku kepunyaan Tuhan. Sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Kesesakanku, Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh
rencanamu adalah rencana yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Oleh karena itu kami mau mengangkat tangan kami mau mengarahkan hati kami mau katakan bahwa kami adalah milikmu, kami adalah milik kepunyaanmu. Oleh karena itu genaplah rencanamu, rencana yang indah, dan kuatkanlah kami, karena kami menyadari untuk masuk dalam rencana indah, mencapai rencana yang indah itu, kami harus melalui berbagai macam proses, kami harus melalui berbagai macam pergumulan. Kuatkanlah kami, mampukanlah kami untuk kami dapat melalui semua itu, sehingga kami masuk dalam rencana yang indah. Bapak ini kami jujur mengakui seringkali timbul keraguan di dalam hati dan hati. Tolonglah kami yang kurang percaya agar menjadi lebih percaya. Terima kasih Tuhan. Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman ini, Tuhan pakai, Tuhan berarti semakin hari semakin dalam kehidupan ini. Kami yang sudah mendengarkan, kami yang sudah berkata, biarlah menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama berkati katakan amin. Kita bukan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, selamat duduk Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Juni. Saya undang semua Bapak dan Ibu kami terpilih. Bapak Ibu boleh mengarahkan tangan untuk saudara yang berulang tahun pada hari ini. Jadi juga akan berdoa. Oke, mari kita akan berdoa buat saudara-saudara kita berulang tahun. Bapak di surga, Bapak yang baik, kami terlalu percaya bahwa Bapak kami terlalu baik, teramat baik bagi kami. Hari ini saudara-saudara kami berulang tahun, baik Kelvin, Bu Eki, Desi, baik Lady, baik juga itu Ibu Kadek. Kami berdoa Tuhan, karena Tuhan terlalu baik bagi mereka yang sudah memelihara mereka sepanjang 1 tahun yang sudah berlalu, dan mereka masuk di tahun yang baru. Mungkin suka maupun duka sudah mereka lalui, karena kami percaya Tuhan baik yang menyertai. Dan kami percaya di tahun yang baru ini juga Tuhan akan menyertai setiap saudara-saudara kami ini. Oleh karena itu kami berdoa biarlah berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat perlindungan Tuhan turun atas saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menjadi janji-Mu Tuhan, firman mengatakan bahwa umur panjang ada di tangan kanannya, kekayaan kehormatan ada di tangan kirinya, dan itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan saudara-saudara di bulan Juni. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dalam setiap langkah-langkah ke depan, penyertaan Tuhan nyata, tiap awal tiap hari Tuhan nyata menyertai setiap langkah saudara kami. Apa yang diimpikan, apa yang diharapkan sepanjang 1 tahun ke depan, Tuhan akan nyatakan, dan Tuhan akan membuat maju dan berhasil apapun yang telah dikerjakan juga di segala macam. Kami berdoa di dalam nama Yesus, meminta berkat dari Tuhan, baik melalui Abraham, Ishak dan Yakub, turun mengalir. Kami berdoa buat anak kekasih kami juga Jojo yang berulang tahun pada bulan Juni ini. Tuhan memberkati juga. Perlindungan Tuhan nyata atas Jojo dan juga Tuhan Yesus. Pertumbuhan yang kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan melingkupinya, sehingga anak ini boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami berdoa memberkati di dalam nama Yesus. Dijauhkan dari segala sakit penyakit, wabah dan bentuk apapun di dalam nama Yesus. Terpujilah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa memberkati semua. Di dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa, dan pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami berdoa terlebih dahulu untuk bangsa negara kami. Tolong bangsa negara kami yang sedang menghadapi pandemi COVID-19, yang bukan terjadi penurunan tetapi sekarang sedang mengalami peningkatan di kota-kota Tuhan. Kami berdoa, kami mohon Tuhan, apinya Tuhan turun atas bangsa kami, menghancurkan sengat daripada wabah virus ini, sehingga bangsa kami boleh dipulihkan, bangsa kami boleh dikuatkan kembali. Pemimpin tertinggi kami Tuhan diberikan kemampuan hikmat yang dari Tuhan. Presiden, wakil presiden dan jajarannya untuk dapat mengatasi semua ini. Kepala-kepala daerah diberikan hikmat untuk mereka dapat mengatasi semua ini. Masyarakat diberikan roh yang taat Tuhan, roh yang mau taat, sehingga bekerja sama dengan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran daripada wabah
COVID-19 ini Tuhan yang berapa. Tuhan tolong. Di rumah sakit saat ini Tuhan, yang tidak dapat menampung lagi. Tuhan tolong, biar tangan Tuhan bekerja, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Siapapun mereka, Tuhan sembuhkan. Sehingga mereka kembali berkumpul dengan keluarga mereka dengan sukacita yang daripada. Kami berdoa, pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Pulau Bali yang bulan depan akan rencana untuk buka pariwisata kembali. Tuhan tolong untuk kami, masyarakat yang ada di Pulau Bali ini, untuk tetap taat dan menerapkan protokol kesehatan. Sehingga wisata ini boleh berjalan kembali, roda perekonomian di Pulau Bali ini boleh berputar kembali dengan baik. Kami berdoa Tuhan tolong kami masyarakat untuk taat. Bahkan kami seharus anak-anak Tuhan untuk tetap taat, menjadi contoh, menjadi teladan bagi masyarakat yang ada di sekeliling kami Tuhan di dalam nama Yesus. Berdoa berkati seluruh sidang jemaat Tuhan dengan kesehatan kekuatan dan bisa termasuk dari tapi Tuhan, bahkan yang menyaksikan tayangan ini dari rumah, dari layar kaca yang ada, ibadah secara online. Tuhan memberkati juga kesehatan kekuatan perlindungan yang daripada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sepanjang 1 minggu ke depan, apa yang dilakukan kerjakan Tuhan buat maju dan berhasil. Dalam nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa kami membungkus kuasa darah Yesus. Malaikat madera bentengi tiap awan tiap api menyertai sehingga merbahaya maut serangan untuk apapun. Kuasa kegelapan rencana jahat manusia, tangan jahat manusia, wabah dijauhkan pola tangan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan ditutupi setiap umat Tuhan kami semua di dalam nama Yesus. Dengan kami pulang berpisah satu-satu. Sertai kami, lindungi kami hingga kami tiba ke mata kami masing-masing selamat dengan tidak kurang sempurna. Saudara, angkatlah tangan saudara dan arahkan hati saudara pada Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah kanan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pulanglah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Sampai Tuhan sudah datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus buat anugerah yang